Halo teman-teman semua, pada tutorial kali ini saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana caranya membuat layouting peta digital. Oke, langsung aja. Ini contoh peta jadi yang sudah saya buat sebelumnya, lengkap dengan layouting peta digitalnya. Jadi ini nanti yang akan kita buat dari mulai judul hingga pembuatnya. Lengkap juga, di sini ada logo, ada mata angin, serta ada legendanya. Kemudian ada inset dan ada sumber petanya. Oke, langsung aja. Langkah pertama ini adalah contoh peta administrasi yang udah saya buat. Kemudian untuk melakukan proses layoutingnya, teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke tool kecil yang ada di bawah ini, yaitu layout view. Klik aja. Nah, kemudian tampilannya seperti ini. Untuk membuat lembar kerja yang berukuran A4 ini menjadi landscape, teman-teman bisa ke menu file, kemudian page and print setup, lalu pilih landscape, kemudian OK. Nah, otomatis lembarnya berubah seperti ini, jadi horizontal atau landscape. Kemudian proses layouting bisa dimulai dari sini. Nah, teman-teman bisa membuat semacam ruler atau garis snapping yang ada di sebelah vertikal dan horizontal yang ada di sisi atas dan di sebelah kiri sini. Nah, itu caranya dengan klik saja tiap-tiap sisi yang ingin teman-teman berikan garisnya, seperti misalnya di nomor 16 ini saya kasih, tinggal diklik saja dan otomatis garisnya muncul sendiri. Dan ketika ingin menghilangkannya, teman-teman bisa klik kanan lalu clear guide, atau jika ingin menghilangkan semuanya, clear all guide, seperti itu. Nah, ini saya coba mulai dari awal saja. Ini fungsinya sebenarnya untuk merapikan kolom-kolom yang ingin kita buat agar sisi atau baris kolom itu menjadi lebih rapi. Ini saya buat di ujung-ujung sisi untuk membuat kolom awal seperti ini. Nah, untuk membuat shape atau membuat kotak, teman-teman bisa ke sini, menu rectangle, kemudian teman-teman drag full untuk membuat kotak besar untuk menutupi lembar kerja. Nah, seperti ini lembar kerja yang tutupi. Untuk menghilangkan warna pada kotak ini, teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian fill color, terus pilih no color. Nah, seperti itu. Otomatis warnanya jadi hilang. Ini juga kita bisa lihat hasil pembentukan shape-nya mengikuti garis guideline-nya. Karena sifat dari guideline ini snapping atau mengikat. Jadi ketika teman-teman mendekati garisnya, itu otomatis dia akan tertempel secara otomatis. Nah, ini memudahkan kita untuk merapikan kolom-kolom yang akan kita buat menjadi layout. Selanjutnya kita bisa membuat proporsi peta ini sesuai dengan keinginan kita, dan kita bisa memberikan
koordinat dalam layar peta ini dengan cara klik kanan properties, lalu pilih kolom grid, lalu new grid. Selanjutnya teman-teman bisa pilih yang measure grid, next, finish, lalu tampilan peta gridnya seperti ini, sudah otomatis muncul. Lalu untuk mempercantik atau membuat tampilan layar ini menjadi lebih menarik, kita bisa memberikan shape kotak lagi di sini. Untuk menghilangkan warnanya caranya seperti tadi. Nah, selanjutnya kita bisa merapikan kotak layar peta ini. Cara teman-teman bisa memajukan grid layarnya sedikit, dua strip saja. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya. Selanjutnya kita bisa membuat judul peta administrasinya menggunakan rectangle juga. Grid line-nya kita bisa turunkan satu atau dua strip. Kalau saya di satu saja. Nah, seperti ini. Ini proses saya merapikan data agar lebih rapi saja layar kotak petanya. Jadi sedikit memerlukan waktu. Terserah dari teman-teman juga ingin berkreasi membuat layoutingnya seperti apa, sesuai selera saja. Nah, selanjutnya teman-teman, kita bisa mulai membuat kolom layoutnya di sini, di sebelah kanan petanya. Selanjutnya ini kita bisa rapikan kolomnya. Ya, selanjutnya kita bisa mulai membuat masing-masing baris untuk membuat kolom yang menampilkan berbagai fungsi di tiap layout. Ya, kita ke menu kolom ke tool rectangle tadi, yang mana di sini ada serangkaian tool untuk dipilih. Ini kita bisa memilih tulisan line di sini, opsi line untuk membuat garis. Teman drag saja, drag ke kanan. Nah, seperti ini. Lalu rapikan sedikit. Nah, kita copy paste CTRL-C, CTRL-V untuk membuat garisnya menjadi lebih banyak.
Selanjutnya kita bisa mulai dari atas untuk membuat kolom logo dan mata anginnya. Lalu di tiap kolom ini teman-teman bisa kasih kotak lagi untuk memberikan tampilan yang lebih menarik. Selanjutnya di sini tidak usah diisi kolom baru, tidak usah dikasih kotak baru, di sini saja di kolom ketiga, baris ketiga. Selanjutnya kotaknya kita kopas sama, rapikan saja dengan memainkan garis guideline-nya. Ini tinggal kecilkan, tarik. Nah, seperti ini. Ya, jadi seperti ini teman-teman, gambaran tampilan masing-masing kolom dari layout yang telah saya buat, dengan memberikan kotak lebih banyak di dalam tiap-tiap kolomnya, membuat tampilan layoutnya sedikit lebih menarik ya. Jadi proses selanjutnya kita bisa mulai mengisi tiap-tiap kolom dari layout ini dengan berbagai fungsi dari peta digital. Dimulai dari sini kita bisa mengisi dari fungsi mata angin dengan cara teman-teman bisa ke kolom insert, kemudian bisa pilih North Row. Nah, di sini ada berbagai model yang bisa teman-teman pilih. Nah, jika ingin logonya berbahasa Indonesia, ini kan simbolnya namanya N, yaitu North, artinya utara dalam bahasa Inggris. Jika ingin berbahasa Indonesia, teman-teman bisa membuat teksnya secara manual, kemudian bisa memilih simbol mata anginnya dengan tanpa alfabet. Misalnya ini, saya pilih yang ini saja. Lalu teman-teman bisa ke tool text. Nah, di sini klik saja, klik U yang artinya utara. Oke, selanjutnya ini adalah masing-masing logo yang bisa teman-teman masukkan. Jika ingin memasukkan gambar, teman-teman bisa pilih tool insert lagi, kemudian ke picture. Lalu teman-teman di sini bisa mengambil foto dengan format JPEG. Nah, otomatis gambarnya langsung keluar. Kemudian untuk logo instansi,
atau yang membuat peta ini opsional sebenarnya. Jika individu, teman-teman tidak wajib untuk memberikan logo. Nah, ini saya memberikan contoh saja. Jika seumpamanya teman-teman memiliki perusahaan sendiri dan memiliki logo, teman-teman bisa mencantumkan logo teman-teman sendiri. Selanjutnya untuk kolom kedua ini teman-teman bisa isi untuk skala petanya. Lalu disesuaikan saja dengan size kolomnya, dia otomatis akan menyesuaikan dengan sendiri. Nah, selanjutnya bisa pilih scale text yang paling atas 1:1 juta. Nah, ini dia akan menyesuaikan dengan ukuran atau perbesaran atau perkecilan tampilan peta yang akan kita pilih. Jadi untuk tampilan layar peta ini skalanya 1:322.000 sekian. Nah, jika kita ubah skalanya maka otomatis dia akan menyesuaikan. Contohnya nih, kita coba untuk mengubah scale text-nya atau mengubah layar skalanya 1:210. Nih, skalanya juga otomatis menyesuaikan. Nih, agar kita membuat lebih rapi saja, kita genapkan jadi 200.000. Jadi 1:200.000. Lalu kita buat teks untuk menuliskan skala. Nah, akhirnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa untuk dua kolom selanjutnya ini kita bisa isi dengan sistem proyeksi. Sistem proyeksi secara umumnya itu WGS 1984 dan UTM-nya UTM di Kota Medan ini 47 North atau 47N. Jadi langsung kita bisa tulis di teks. Selanjutnya untuk kolom berikutnya bisa kita isi dengan legenda. Nah, untuk menampilkan legenda pada peta administrasi, teman-teman bisa ke menu insert tadi, kemudian legenda. Yang tidak terpakai teman-teman bisa buang saja dengan cara di blok. Silakan di Ctrl Shift, kemudian teman-teman klik saja yang mana yang mau dibuang. Nah, yang tidak dibuang dibiarkan saja. Next. Lalu teman-teman bisa buat teks judulnya dengan legenda dengan huruf besar. Teksnya
formatnya ganti saja ke TMS. Next, finish. Ya, tampilannya sudah keluar ya, seperti ini. Di sini ada tampilan untuk simbol jalan, kemudian ada sungai, kemudian ada sebaran distribusi dari masing-masing kecamatan di Kota Medan. Ini bisa kita ungroup atau satu blok ini kita pecah dengan convert. Kita convert tadi. Selanjutnya klik kanan lagi lalu ungroup. Nah, otomatis dia menjadi terpisah sendiri-sendiri. Yang tidak kita butuhkan kita bisa buang saja, seperti ini F class-nya. Kemudian ini juga dihapus. Nah, sisanya yang kita pakai jangan dihapus. Kemudian kita bisa menyusun sebaran distribusi kecamatan ini menjadi beberapa bagian. Kita buat menjadi 3 baris. Nah, sudah terbagi seperti ini. Nanti kita bisa menggabungkannya kembali dengan kita blok semua area distribusi kecamatannya, kemudian kita grup. Nah, selanjutnya kita perkecil untuk kita masukkan ke kolom legenda. Masih terlalu besar, kita kecilkan lagi. Selanjutnya kita isi kolom berikutnya dengan inset. Inset itu menggambarkan lokasi peta yang kita buat ini menjadi lebih besar, atau kita bisa melihat skopnya atau skalanya dalam cakupan yang lebih luas. Biasanya jika kita membuat peta dengan cakupan kota, kita bisa membuat insetnya dalam cakupan provinsi, atau jika provinsi maka cakupan insetnya adalah satu negara, yaitu Indonesia. Untuk membuat inset, teman-teman ke insert, kemudian data frame. Nah, ini data frame. Kemudian data frame ini membuat layar baru khusus untuk membuat inset. Nah, di sini di kolom bawah. Jadi untuk memasukkan atau mengimport datanya, teman-teman bisa klik di sini, klik kanan, kemudian add data. Lalu masukkan data SHP di Kota Medan. Kota Medan berarti maksudnya Sumatera Utara ya. Masukkan dulu kota tanya Kota Medan. Nah, ini tampilan satu Indonesia. Kemudian untuk menseleksi menjadi daerah spesifik yang kita inginkan, yaitu Kota Medan, teman-teman bisa klik kanan layar properties, kemudian definition query builder, lalu teman-teman pilih cakupan kota, yaitu di name 2 sama dengan get unique value. Ini akan menampilkan serangkaian daerah. Kita langsung saja ke goto, yaitu menu pencarian Kota Medan.
klik 2 kali, lalu oke. Nah, di sini ada untuk memperbesar langsung ke daerah yang kita inginkan. Teman-teman bisa zoom to layar. Selanjutnya teman-teman bisa pilih add data, lalu pilih SHP yang sama tapi untuk permintaan daerah yang berbeda, yaitu daerah provinsi. Teman-teman ini ada serangkaian kode, ada NEM 1 dan NEM 2. NEM 2 itu untuk menunjukkan daerah spesifik, daerah kabupaten atau kota. NEM 1 ini adalah daerah yang menunjukkan spesifikasi wilayah provinsi atau Indonesia. Nah, ini daerah provinsi, pilih aja Sumatera Utara. Cara yang sama, lalu zoom to layar seperti ini. Otomatis dia langsung menampilkan daerah Sumatera Utara. Oke, selanjutnya kita bisa menuliskan dua kolom ini untuk sumber data peta yang kita dapatkan. Kemudian kolom terakhir itu kita isi nama pembuatnya. Kita isi dengan teks. Mungkin yang terakhir ini ada judul yang belum kita isi. Jadi judulnya adalah peta administrasi Kota Medan tahun 2022. Lalu untuk finishing terakhir ini kita tampilkan SHP jalan dan sungainya. Lalu untuk mempercantik tiap sisi dari peta penelitian yang kita buat ini, teman-teman bisa memberikan layar base map. Sini saya pilih National Geographic World Map. Nah, jadi tampilan akhir seperti ini. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ingin menampilkan tampilan base map ini yang ada di ArcGIS, teman-teman bisa ke tool ini, add data, pilih yang ada logo anak panah ke bawah ini. Selanjutnya add base map. Pastikan teman-teman memiliki jaringan koneksi internet agar bisa memberikan tampilan base map ini. Nah, lalu saya pilih National Geographic. Sini ada macam-macam, ada citra imagery dengan toponimi, nama wilayah, lalu ada topografik dan ocean. Kemudian ada OpenStreetMap, dan itu teman-teman bisa pilih sesuai selera.
Selanjutnya ini guideline-nya teman-teman hapus saja. Nah, jadi tampilan akhirnya seperti ini. Oke, mungkin itu aja tutorial dalam membuat tampilan layouting peta digital. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.